Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Junaida MPD karena telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi saya mengenai bahasa baku. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Monica Pratiwi dengan NIM 0704202024. Materi yang pertama yaitu pengertian pembakuan bahasa. Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan manusia, sebab bahasa merupakan alat bagi manusia untuk berinteraksi. Pembakuan bahasa juga dibutuhkan oleh masyarakat. Usaha pembakuan bahasa tersebut bertujuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, cepat, dan efisien dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Pembakuan disebut juga standarisasi. Menurut J.S. Badudu, pembakuan atau standarisasi adalah penetapan aturan-aturan atau norma-norma bahasa. Pembakuan bahasa dapat dilakukan dengan tulisan, ejaan, ucapan, perbendaharaan kata, pembentukan istilah, dan penyusunan tata bahasa. Pembakuan bahasa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu 1. Standarisasi dapat dilakukan secara spontan, seperti penetapan bahasa Melayu Riau sebagai standar bahasa Melayu yang dipakai oleh sekolah-sekolah sebelum Perang Dunia Kedua. Yang kedua yaitu standarisasi dapat dilakukan secara terencana, seperti penyusunan suatu sistem ejaan, misalnya ejaan Suwandi, Van Afusen, dan penerapan istilah-istilah ilmu pengetahuan oleh Komisi Istilah. Selanjutnya yaitu pengertian bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran teratur, logis, dan masuk akal. Bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis dan kecendekiaan. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan secara efektif, baik, dan benar. Menurut Indradi 2008, bahasa baku adalah bahasa yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku, didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok, yang diajukan dasar ukuran atau yang dijadikan standar. Ragam bahasa ini lazim digunakan dalam yang pertama, komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat resmi, surat menyurat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan dan peristilahan resmi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wacana teknis. Wacana teknis ini seperti dalam laporan resmi, karangan ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, seperti dalam ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pembicaraan dengan orang yang dihormati. Selanjutnya yaitu kata baku dalam berbagai sudut pandang. Berdasarkan sudut pandang informasi, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan sudut pandang pengguna bahasa, ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang paling berpengaruh, seperti ilmuwan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan kaum jurnalis atau wartawan. Bahasa merekalah yang dianggap ragam bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya yaitu saya dan kata tidak bakunya gue, dan ayah dan kata tidak bakunya bokap. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, banyak guru. Bahasa tidak bakunya banyak guru-guru. Itu benar. Bahasa tidak bakunya itu adalah benar. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya yaitu bagaimana dan kata tidak bakunya gimana.
dan begitu kata bakunya gitu. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contohnya yaitu kata bakunya anak itu menangis, kata tidak bakunya anak itu nangis. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, bahasa bakunya siapa namamu, tidak bakunya siapa namanya. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda, tidak rancu. Contohnya, bahasa bakunya menghemat waktu, tidak bakunya mempersingkat waktu. Yang ketujuh yaitu tidak mengandung arti pleonasme. Contohnya, bahasa bakunya para juri, bahasa tidak bakunya para juri-juri. Yang kedelapan, tidak mengandung hiperkorek. Contohnya, bahasa bakunya khusus, tidak bakunya khusus. Dan yang terakhir, sistem bunyinya lebih kompleks. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat baku. Yang pertama yaitu logis. Yang kedua, tidak ada unsur sia-sia atau kata tidak diulang-ulang. Yang ketiga, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang keempat, subjeknya jelas. Fungsi bahasa baku yang pertama sebagai fungsi pemersatu. Maksudnya yaitu Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Yang kedua, fungsinya yaitu sebagai fungsi pemberi kekasan. Maksudnya yaitu suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain atau satu negara dengan negara lainnya berbeda. Karena itu digunakan sebagai salah satu ciri suatu negara. Melalui fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsinya membawa kewibawaan. Pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestise. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemeralaan bahasa baku sendiri. Penutur atau pembicara masyarakat yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Selanjutnya yaitu sebagai fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Cara pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar. Pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia baku. Penggunaan bahasa dengan baik menekankan aspek komunikatif bahasa. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita akan menyampaikan bahasa kita. Oleh karena itu, unsur umur, pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang khalayak sasaran kita tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, kata baku dalam berbagai sisi. Yang pertama yaitu baku dari segi lafal. Lafal baku bahasa Indonesia adalah lafal yang tidak menampakkan lagi ciri-ciri bahasa daerah atau bahasa asing. Lafal yang tidak baku dalam bahasa lisan pada gilirannya akan muncul pula dalam bahasa tulis karena penulis terpengaruh oleh lafal bahasa lisan itu. Contohnya 6, yang artinya itu 6. Gubuk menggunakan G, yang benar itu adalah gubuk pakai K. Dan duduk, yang benar itu duduk menggunakan K. Yang kedua, bahasa baku dari segi ejaan. Ejaan bahasa Indonesia yang baku telah diberlakukan sejak 1972. Nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat IYD. Oleh karena itu,
Semua kata yang tidak ditulis menurut kaidah yang diatur dalam EYD adalah kata yang tidak baku. Yang ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah kata yang baku. Contohnya, kata yang baku adalah apotek menggunakan E, dan kata yang tidak baku adalah apotik menggunakan I. Dan kata bakunya ajan, kata tidak bakunya adjan. Yang ketiga, baku dari segi gramatikal. Secara gramatikal, kata-kata baku ini harus dibentuk menurut kaidah-kaidah gramatika. Contohnya, beliau ngontrak rumah di Gresik. Gubernur tinjau daerah longsor. Tolong bikin bersih ruangan ini. Yang keempat, baku dari segi nasional. Kata-kata yang masih bersifat kedaerahan, belum bersifat nasional, hendaknya jangan digunakan dalam karangan ilmiah. Kalau kata-kata dari bahasa daerah itu sudah bersifat nasional, artinya sudah menjadi bagian dari kekayaan kosakata bahasa Indonesia yang boleh saja digunakan. Contohnya lempeng, artinya itu lurus. Semraut, artinya kacau. Sekian pemaparan materi bahasa baku dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian yang melihat dan bermanfaat bagi diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.